Gubernur, Pak Kepala Badan, boleh dijelaskan Ilham Pak, dan Jawa. acara hari ini seperti apa? Boleh dijelaskan acara hari ini mengenai apa? Ya, terima kasih. Dari Antara ya. Hari ini kita melakukan nota kesepahaman dengan pemerintah Provinsi Bengkulu, disaksikan oleh bupati, seluruh bupati yang ada di Provinsi Bengkulu untuk kerjasama potensi pertanahan atau bekas-bekas hak yang di Provinsi Bengkulu untuk pengembangan Provinsi Bengkulu dan wilayah. Total luas lahan yang dikerjasamakan berapa, Pak? Saat ini kami masih identifikasi, tadi sudah dilakukan paparan, tapi perkiraan kami sekitar 20.000. Kita tahu ada 11 perusahaan yang SID-nya ini rencananya ada perumahan atau sebagainya untuk di Bengkulu sendiri. Atau dikembalikan lagi menjadi LP2B, Pak? Tentunya kita akan teliti kembali kajian atas potensi pertanahan yang ada. Kita akan kerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu untuk penataan kembali, terutama tata ruangnya, sehingga kesinambungan rencana planning yang sudah akan dilakukan itu kita bisa hitung. Gitu. Panglimanya tata ruangnya. Pak Gubernur ya, Itu tahu tata ruangnya. Itu perusahaannya kan kebanyakan sawit, Pak. Itu Ya. apakah akan Ya, kita bersyukur ya presiden kita ini sekarang pesannya itu kemandirian. Kalau masa lalu bagaimana pemerintah provinsi kabupaten itu jadi penonton, ya kan? Ketika ada kerusakan lingkungan, pemerintah yang paling bertanggung jawab. Perusahaan jalan kita, pemerintah yang paling bertanggung jawab. Maka MOU ini ingin merubah itu semua. Untuk HGU yang sudah berakhir, tidak kita perpanjang lagi. Kita ingin agar kemudian BUMD kita yang bisa mengelolanya. Kalau BUMD mengelola itu bisa jadi sumber baru pendapatan bagi daerah. Kita tahu sekarang kita kesulitan dalam pendapatan. Setiap kabupaten kota, terutama pendapatan daerahnya yang kecil, itu sulit. Ditambah lagi ada efisiensi yang dilakukan. Maka MOU hari ini sebenarnya untuk mencari inovasi PAD baru tanpa menekan masyarakat kecil. Gitu. Dan insya Allah buka 20.000 ini kan baru data awal ya. Kita ingin gali yang lainnya sehingga itu untuk apa? Kalau di kota tentu untuk perumahan. Seperti tadi ada sekitar 17 hektar kan untuk perumahan program Bapak Presiden. Yang kedua yang sudah tanam sawit misalnya, ini kita juga akan evaluasi. Ditambah lagi kita ingin punya kawasan industri Bengkulu. Hanya Bengkulu mungkin yang belum punya. Hilirisasi kopi kita inginkan ada di Bengkulu. Nah kemudian kita juga ingin agar kemudian adanya TPA. Masalah di kota misalkan TPA kita kredit. Maka lahan ini salah satunya untuk pengembangan TPA regional antara kota kabupaten. Dan juga program-program yang lain. Ya, sehingga ini adalah untuk mengembalikan tanah kepada pemerintah, terutama pemerintah provinsi, kabupaten kota untuk dijadikan sumber pendapatan asli daerah. Kalau untuk target penataannya 20 hektar itu, 20.000 hektar itu bisa selesai kapan, Pak? Atas potensi tadi, mungkin tadi 20.000 hektar itu kan data awal. Ya. Tadi potensinya lebih, itu kan harus disesuaikan nanti. Tadi ada kawasan pangan ya, tentu saja kita akan support tuh. Kalau yang sudah sawah ya kita pelihara sawahnya, kita tingkatkan produksinya. Pertama yang mungkin betul Pak Gub, kawasan industri yang akan menjadi lokomotif penggerak ekonomi karena menyerap tenaga kerja yang cukup masif ya di situ. Itu yang kalau berapa lama ya mungkin Secepatnya. Untuk mempercepat bakal butuh dukungan Forkopimda Bengkulu ya? Ya, Forkopimda solid, semua Forkopimda provinsi kabupaten kita hampir tiap hari rapat ya. Jadi nggak ada kendala. lebih baik tidak ada kata terlambat untuk penataan. biasanya kan ada warga yang kemudian sudah tinggal di situ. Nah itu bagaimana biasanya jagonya kan itu? Enggak lah, pas kami mempunyai mekanismenya, tapi kan ada proses yang dilakukan panjang itu dari mulai penelitiannya, IP4-nya, kemudian ketua gerakan reformasi agraria adalah Pak Gubernur, sehingga daftar nanti nominatif bagaimana pelaksanaannya pasti akan disampaikan. Yang sekarang yang harus disampaikan sosialisasi adalah bahwa masyarakat tidak terus berusaha. Tentunya sudah ada komitmen kedua belah pihak. Tentunya pelaksanaannya ya dari yang paling bisa dilakukan secepatnya.
Nah, yang penting kan ada proses model yang bisa ditunjukkan oleh Pak Gubernur dan oleh Pak Tanah ke masyarakat sekitar. Pak Kiki, kalau misalnya banyak terkait dengan kemarin Pak Prabowo akan membentuk badan khusus terkait dengan pembangunan dari Pak Kiki sendiri gimana Pak? Ya tentunya itu kita mendukung lah ya. Saya rasa program pemerintah ya pasti punya reason lah untuk membentuk badan perumahan. Toh sekarang sudah ada kementerian perumahan juga kan. Ini badannya gimana? Mungkin saja karena perumahan kan memang industri tersendiri ya. Pasti gimana pun juga tanahnya ada di provinsi dan kabupaten lah. Pasti ada satuan kerja di provinsi itu. Pak Hakiki izin Pak Presiden Prabowo melakukan kunjungan perdana ke Ibu Kota Nusantara. Dukungan dari masyarakat terhadap IKN bagaimana Pak ke depannya? Kami mendukung bandara IKN. Kalau otorita kan sendiri lah ya otorita. Kami mendukung IKN. Mungkin kalau di Provinsi Bengkulu ada ibu kota, kami dukung juga. Dukungan dari Gubernur Bengkulu terkait program Presiden misalnya perumahan 3 juta rumah dan sebagainya seperti apa Pak sejauh ini? Oh iya, artinya Provinsi Bengkulu ini bagian dari Indonesia. Kebijakan presiden itu harus menjadi kebijakan gubernur, bupati, wali kota. Suasana itu tergambar dalam Kabinet Merah Putih. Merah Putih itu kan persatuan kesatuan. Kenapa Indonesia nggak sampai 8% angka pertumbuhan ekonomi? Karena nggak pernah bersatu. Gitu. Nah makanya dengan kebijakan Pak Presiden pro rakyat itu alhamdulillah di Provinsi Bengkulu itu jalannya bagus. Misalnya soal ketahanan pangan. Kita sudah anggarkan kurang lebih 1,2 miliar. Kita gerakkan seluruh desa-desa 1 hektar, desa 1 hektar untuk penanaman. Karena nggak bisa, masyarakat cuma disuruh tapi nggak ada stimulan. Nah, Pemprov dengan Polri bersatu, Pemprov dengan Forkopimda untuk melakukan akselerasi itu dalam rangka percepatan program Bapak Presiden. Terima kasih ya semuanya. Pak Izzy mau balik ke yang sebenarnya kan 20.000 hektar itu kan masih bermasalah ya, maksudnya belum bisa balik ke negara karena masih bermasalah. Itu potensi ekonomi yang tertunda belum balik ke negara itu berapa sih Pak? Ya nanti kita hitung ya, karena datanya sudah ada sekarang. Kalau dibilang bermasalah juga karena ikan sudah habis ya kan. Pemerintah sudah bulat, provinsi, kabupaten bulat dan tanah bahwasanya kita stop. Kita sekarang ingin ambil alih itu kita gunakan melalui BUMD kita. Dan ini kan prosesnya nggak hari ini proses lama. Forkopimda kita rapat, ya kan, kondisi bangsa kita seperti ini. Pemerintah daerah diminta untuk mencari sumber-sumber baru dalam rangka menopang program pemerintah daerah. Kita nggak bisa terlalu berharap lebih banyak lagi. Begitu kan untuk minta misalkan efisiensi itu tidak terjadi. Karena pemerintah pusat punya program yang juga harus support dengan anggaran. Maka kita kreatif sekarang di daerah itu untuk mencari potensi PAD yang salah satunya melalui perkebunan, salah satunya melalui program pengelolaan tanah untuk meningkatkan ekonomi rakyat. XHGU-nya kan cukup lama. Biasanya masalahnya ada warga yang kemudian mengklaim itu. Gimana dari itu? Insya Allah selesai karena masyarakat kita pakai pemerintah ini kan ada untuk masyarakat. Nggak boleh kemudian pemerintah ada program kemudian masyarakatnya jadi susah, nggak begitu. Makanya pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa bersatu dengan Forkopimdanya. Masalahnya apa di sana? Ada masalah masyarakat yang sudah mengolah lahannya. Kita akan duduk bareng-bareng. Begitu. Pak Industri tadi rencananya dari lahan yang dikerjasamakan berapa yang disepakat buat kawasan industri? Ya pertamanya kan kita ingin minimal 100 hektar ya. 100 hektar kita awal seperti di Kim di Medan itu kan awalnya sih. Nanti kita lihat kalau progresnya bagus kita akan berkembang. Termasuk juga dari alokasi ini TPA. Ya. TPA ini kan menjadi satu hal yang sangat sensitif. TPA-nya sekarang lagi kurang lebih sekitar 8 hektar, itu udah full, nggak bisa lagi. Maka perlu digeser tempatnya. Nah, ada 30 hektar yang kita sudah alokasikan untuk TPA. Ditambah lagi program, misalkan ada keinginan pemerintah juga untuk bikin kodam baru di Provinsi Bengkulu yang juga perlu lahan. Begitu juga untuk pengembangan kota, karena kota Bengkulu itu kan kecil dan krodit sekali. Maka lahan-lahan ini nanti kita akan rencanakan dengan tanah potensi apa yang bisa dibuat selain misalnya kan buat kota baru, selain TPA, selain untuk kawasan industri, selain untuk misalkan menggerakkan ekonomi, selain kita fokus juga bagaimana kopi terbaik
baik itu dari Bengkulu dan sebagainya. Tapi maksudnya alas haknya tuh nanti HPL ke Pemda atau dari Bank Tanah diberikan dihibahkan ke Pemda, ke Bengkulu, ke Pemprov maksudnya? Iya, nanti kita harapkan Pemprov. Nanti Pemprov yang kemudian mengalokasikan programnya untuk apa. Oh berarti bukan HPL di atas HGU-nya Bank Tanah Bukan, di atas bukan, ini ya bukan. Bank Tanah ya Pak? Ya, Milik ya, Pak? iya. Milik. Nanti dari Bank Tanah diserahkan kepada Diserahkan. Pemprov. Pemprov sudah bersurat. Oh. Nah, kemudian Pemprov nanti membagi. Ya kan, mana yang kira-kira betul-betul konkret program itu bantu rakyat untuk pemerintah itu kita beri. Misalnya konkret nih kawasan industri ini perlu nih, udah nggak apa-apa kita kasih. Konkret nih kita mau bikin TPA nih, nggak masalah. Gitu. Jangan sampai kita bagi-bagi tanah ternyata nggak ada program sama sekali, kan begitu. Sehingga masyarakat melihat tanah nganggur ya pasti digarap. Oke, terima kasih Mbak. Di Bengkulu itu nantinya sektor apa Pak rencananya? Kita fokus kepada pertanian, fokus ke sana. Karena kita punya kopi, kita punya sawit, tapi kan Bengkulu tuh punya sawit banyak, tapi nggak bisa memproduksi minyak goreng, kan aneh. Maka di tahun ini target Pemprov kita sudah punya minyak goreng sendiri, namanya minyak goreng Bumi Merah Putih. Iya dong, tapi tidak Pemprov, kita gandeng swasta. Mereknya sudah keluar, tinggal kita produksi. Minyak gorengnya namanya Bumi Merah Putih. Bagi ibu-ibu, ya mbak-mbak yang kepengen tampak lebih cantik, pakai minyak goreng. Kalau belum cantik juga, gimana nih? Pakai lagi. Cara gorengnya mungkin yang salah. Oke, terima kasih semuanya.